orang tua saya tidak diakui anak. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh Pak De, Bude, Om, Tante saya tidak diakui ponakan. Oleh anak kandung satu-satunya saya tidak diakui ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak ada batasnya. Dan yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Dan tak lupa pula kita panjatkan, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mualaf, Ustadzah Dr. Anda Dewi Purnamawati. Dia adalah seorang mualaf, mantan biarawati, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini yang sungguh luar biasa, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah pada seorang itu yang di luar dugaan, tidak disangka-sangka. Allah menyayangi. Allah memberikan hidayah. Allah sungguh sangat menyayangi orang yang diberikan hidayahnya. Ini tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah yang begitu Allah sayang. Ini adalah cerita dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau, Ustadzah Dewi Purnamawati, mengisahkan bagaimana dikucilkan dari keluarganya, bagaimana dia dibenci oleh keluarganya, dari semua keluarganya, karena dia telah meluk dan menjadi mu'alaf. Tapi ini semua tantangan tidak membuatnya luluh, tidak membuatnya goyah, patah semangat. Justru ini membuat dirinya bertambah-tambah keimanannya. Bahkan beliau ingin membela agama Islam sampai manapun. Ini yang luar biasa. Dan berdoa pada beliau, insya Allah akan selalu membalas kebaikan amal beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sudah kehilangan keluarga resmi. Malam 27 Ramadan tahun 2004, saya tidak lagi diakui keluarga besar saya. Oleh mbah saya tidak diakui cucu. Oleh orang tua saya tidak diakui anak. Oleh adik-adik saya tidak diakui kakak. Oleh Pak De, Bude, Om, Tante saya tidak diakui ponakan. Oleh anak kandung satu-satunya saya tidak diakui ibu. Kenapa? Karena saya pilih Islam. Harta sudah, keluarga sudah, tinggal satu nyawa. Saya seperti ini, sudah berkali-kali diancam mau dibunuh. Tahun 2006, ketika saya mendakwai keluarga saya, apa kata orang tua saya? Kalau kamu nekat Islam, nekat berdakwah dan mendakwai keluarga, maka saya tidak akan mencelakakan kamu dengan tangan saya. Saya akan pinjam tangan orang lain untuk mencelakakan kamu. Berkali-kali saya sudah diancam mau dibunuh. Mau dirobek-robek muka saya. Mau digantung. Tapi apa saya tinggalkan Islam? Maka moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Bagaimana panjenengan yang Islam sejak lahir? Panjenengan Islam tidak harus kehilangan harta, tidak harus kehilangan sanak saudara, orang tua dan anak. Panjenengan Islam tidak ada yang mengancam. Tinggal laksanakan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Monggo Bapak Ibu, kalau kepengen reuni masuk surga bersama keluarga, jaga keluarga kita masing-masing. Beliau dengan tegas ceramahnya bahwa beliau telah merasakan keimanan agamanya, bahwa agama Islam adalah pilihannya. Sudah tertancap dan tertanam di dalam jiwa hati beliau. Apa kata ibu saya? Kalau kamu berat agama, kembalikan. Saya bilang insya Allah. Saya diejek sama ibu saya. Ibu saya bilang, kamu dapat duit dari mana? Ibu saya tahu keadaan saya ketika itu, saya sedang bangkrut. Uang saya cuma tinggal 10.000. Ibu saya ngejek saya, kamu dapat duit dari mana? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini bukan lagi antara orang tua dan anak. Tapi ini antara iman dan kafir. Saya bilang, saya punya Allah yang maha kaya. Saya punya Allah yang ar-Rahman ar-Rahim. Allah tidak akan membiarkan saya. Ibu saya bilang, buktikan. Insya Allah. Pantang saya mengalah di depan orang kafir. Walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Ibu saya bilang, buktikan. Dalam waktu 7 hari kamu bisa mengembalikan. Saya bilang, insya Allah. Ya, ibu saya pergi, pulang. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, lihat Quran surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Saya sudah mempraktekkan ibu bapak ketika dalam keadaan yang sempit seperti itu. Curhat dong Allah. Curhat dong Allah kalau punya masalah. Saya ketika itu saya curhat sama Allah. Allah, Engkau yang memberi hidayah pada saya. Sekarang saya dapat ujian begitu beratnya. Saya mohon pertolonganmu. Pertolongan Allah tidak uang langsung. Ketika itu jam 11 malam. Saya selesai sholat. Saya ingat. Saya ini sendiri. Saya butuh kekuatan. Suami saya baru saja habis meninggal. Seminggu suami saya meninggal. Orang tua saya seperti itu. Anak saya sudah meninggalkan saya juga. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Saya sendiri. Saya butuh kekuatan. Saya butuh didoakan. Maka malam itu saya telepon seorang ustadz. Rezeki yang Allah berikan adalah ustadz tadi mengangkat telepon saya. Padahal ustadz yang saya telepon tadi itu kalau sudah malam ditelepon gak mungkin diangkat. Saya telepon jam 11 lebih diangkat, itu rezekinya. Jadi rezeki itu tidak selalu uang. Ustadz, mohon maaf malam-malam saya telepon. Saya dapat ujian Ustadz. Apa Bu Dewi ujiannya? Seperti ini Ustadz. Saya mohon didoakan agar iman saya tidak goyah Ustadz. 2003 umur saya baru 4 tahun. Ustadz bilang istiqomah ya Bu Dewi.
Jangan tinggalkan Islam. Insya Allah Ustadz. Saya sudah tidak bisa berpikir, ibu saya cuma ngasih waktu seminggu. Usaha saya bangkrut, rumah kreditan, saya nggak punya sertifikat. Posisi saya ketika itu posisi tidak enak. Di Kristen saya dikucilkan. Di Islam saya belum dipercaya. Bahkan yang sangat menyakitkan ketika itu, saya mencoba mencari pinjaman ke koperasi tempat saya bekerja. Teman saya yang Islam bilang begini, salah sendiri ngapain masuk Islam, sekarang dapat kesulitan kan. Itu tantangan saya dari orang Islam sendiri. Sudah baik-baik di Kristen, kenapa masuk Islam? Itu susah sendiri kan. Stres nggak ibu? Nggak. Kenapa nggak stres? Inilah indahnya Islam. Orang Islam itu nggak akan stres kalau dia dekat sama Allah. Allahu Somad, Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Oke, ketika kita dapat masalah, ketika itu mungkin kita susah, tapi kita berpikir kita punya Allah yang maha segalanya. Solusinya apa ibu bapak? Senin malam saya telepon Ustadz, Selasa pagi sholat, berdoa, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sudah Selasa tinggal 5 hari saya belum dapat solusi. Jam 8 malam ada mobil berhenti depan rumah saya. Ada seorang ibu datang, Bu Dewi saya disuruh Ustadz ke sini, ada apa ibu? Tadi siang Ustadz pada rapat. Ustadz cerita masalahnya Bu Dewi. Terus salah satu Ustadz punya kenalan Ahnia. Ustadz tadi telepon ke Ahnia. Ahnia tadi minjamin Bu Dewi uang 100 juta. 100 juta jangka 1 malam. Sampai detik ini saya tidak kenal siapa orangnya. Kenapa? Karena semua transaksi lewat Ustadz, beliau tidak mau saya kenal, takut hilang ikhlasnya. Siapa yang memberi solusi? Ditepati enggak janji Allah? Takwa, diberi solusi, dimudahkan urusannya, diberi rezeki. Syaratnya takwa dulu. Maka di bulan Ramadan ini kita digembleng jadi orang takwa, taat gak sama Allah, mau gak meninggalkan